Selamat malam Christian, silakan mulai share screen-nya langsung. Christian bisa share screen. Oke, silakan dimulai. Tes. Silakan dimulai Christian. Oke, di sini perkenalkan nama saya Christian Rusli dengan NIM 191178. Di sini saya akan membahas mengenai skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Perusahaan, Profitabilitas, dan Varian Non-Teksil terhadap struktur modal pada sektor perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2020. Pada tabel pertama, kita melihat diagram pertumbuhan PDB. Seperti yang kita ketahui, subsektor industri merupakan subsektor makanan dan minuman merupakan salah satu penopang pertumbuhan manufaktur ekonomi nasional Indonesia. Dari data ini dapat kita lihat pertumbuhan PDB, pertumbuhan subsektor industri makanan dan minuman mengalami pergerakan yang tidak stabil. Diawali dengan tahun 2014, 9,49%, turun di 2015, lalu naik lagi ke sampai 9,23% di 2017, lalu mengalami penurunan lagi hingga 2014 dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2020 sebesar 9,23%. Pada grafik kedua dapat kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan pada subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Dapat kita lihat bahwa ada penurunan yang cukup drastis terjadi pada akhir di tahun 2021, pertengahan 2020, di mana hal ini tidak lain disebabkan oleh adanya COVID yang masuk ke Indonesia. Hal ini mempengaruhi harga di hampir seluruh sektor, bukan hanya di sektor subsektor makanan dan minuman saja, tetapi hampir di seluruh sektor industri yang ada di Bursa Efek Indonesia. Hal lain yang menyebabkan penurunan harga saham ini adalah kenaikan bahan baku yang seperti kita ketahui subsektor konsumer merupakan saat ini sangat berpengaruh terhadap komoditas lunak atau soft komoditas. Walaupun proyeksinya harga tersebut akan kembali normal ke depannya. Pada, pada berikutnya kita dapat melihat diagram mengenai eh,
debt to equity ratio perusahaan-perusahaan subsektor makanan dan minuman yang ada di Bursa Efek Indonesia. Di sini dapat kita lihat bahwa terjadi pergerakan yang fluktuatif dari tahun 2017 hingga 2021, di mana di tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup tajam hingga 0,660%, tapi memperbaiki terus perubahan hingga 2021 hingga 1,63%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur motivasi penelitian. Di sini motivasi saya melakukan penelitian adalah di sini saya menggunakan variabel non-deteksil untuk melihat penghematan pajak ketika menggunakan atau tidak menggunakan hutang. Ketika menggunakan danaan dari luar, maka beban bunga dapat dibayarkan menjadi pengurangan pajak penghasilan, dan diharapkan variabel ini dapat berdampak terhadap struktur modal perusahaan tersebut. Ini adalah perumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini saya akan melakukan tinjauan perpustakaan menggunakan 3 teori, yaitu pertama teori sinyal, yang kedua itu trade order teori, packing order teori, dan ketiga adalah trade off teori. Teori sinyal merupakan teori yang menghasilkan teori menjelaskan tentang informasi yang dibutuhkan oleh investor untuk mempertimbangkan atau menentukan apakah investor akan menanamkan sahamnya atau tidak pada perusahaan bersangkutan. Sedangkan trade-off teori menjelaskan tentang pertukaran keuntungan dan kerugian menggunakan hutang. Hutang akan menimbulkan beban bunga sehingga dapat menghemat pajak. Dengan beban bunga yang dapat dikurangi, tentu sehingga laba sebelum pajak akan jadi lebih kecil. Struktur modal sendiri merupakan asumsi dari trade-off antara keuntungan pajak dan menggunakan hutang dan biaya agensi yang akan terjadi. Penggunaan hutang dapat meningkatkan nilai perusahaan, tapi hanya batas titik tertentu. Apabila melebihi titik tersebut, justru akan menjadikan beban bagi perusahaan tersebut. Sedangkan packing order teori menjelaskan tentang hierarki prioritas perusahaan ketika membutuhkan pendanaan atau peningkatan modal. Dalam teori ini, perusahaan yang menyukai internal financing dan perusahaan dengan profitabilitas tinggi menyukai pendanaan internal. Jika profitabilitas satu perusahaan mengalami peningkatan, maka struktur modal akan mengalami penurunan seiring berkurangnya hutang. Di sini adalah kerangka pemikirannya. Dari uji tersebut, maka dapat disimpulkan H1 berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal, H2 juga berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Yang ketiga, yaitu profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Dan H4 itu varian non-deteksil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Ini merupakan riset gap yang saya dapat dari beberapa penelitian terdahulu. Tempat penelitian saya lakukan adalah di Bursa Efek. Waktunya antara 2 Juli sampai Desember 2022. Populasi sampel yang akan digunakan sebanyak 80 sampel, tapi yang memenuhi sampel tersebut hanya 45 perusahaan. Jenis data, data sekunder, dan teknik pengumpulan dan data dokumentasi. Teknik analisis data ada menggunakan 5 uji. Pertama, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji F, konsisten determinasi, dan uji T. Ini adalah rumus-rumus untuk melakukan uji tersebut. Dari hasil uji tersebut, pertama terdapat deskripsi statistik. Dari hasil tersebut dapat kita lihat struktur modal memiliki minimum sebesar minus 3063,85 dan nilai maksimum sebesar 1221 dan 06, dan nilai mainnya sebesar 112% serta standar deviasi sebesar 343,865%. Dan hasil uji adalah hasil uji multikolinialitas. Hasil uji multikolinialitas ini ditujukan melalui uji if. Diketahui IV seluruh tabel 1 lebih kecil dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa data terbebas dari multikolonialitas. Uji ini terlihat
yang uji ketiga adalah uji heterosidasitas. Uji ini terlihat dari probabilitas signifikan yang lebih besar dari 0,5. Gejala heterositas apabila kurang dari tersebut, maka tidak terjadi gejala heterositas. Dari uji yang saya lakukan, terdapat nilai p-value sebesar 0,00, menunjukkan bahwa nilai signifikan kecil dari 0,5 yang berarti terjadi indikasi adanya gejala heterosidasitas. Uji autokorelasi menggunakan turbin Thomson, bila angkanya di antara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi. Berdasarkan uji autokorelasi menunjukkan turbin Thomson, nilai turbin Thomson di antara -2 sampai +2, maka berarti tidak ada gejala autokorelasi. Berikutnya adalah uji determinasi. Di sini tujuannya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Dari determinasi menunjukkan nilai R-square sebesar 0,008 atau 0,8% yang berarti dalam kategori lemah. Dari uji yang dilakukan, seluruh variabel X1, X2, dan X3, X4 dalam menjelaskan variabel struktur modal amat terbatas, hanya sebesar 8%. Artinya 92% dari pengaruh variabel 92% hasil lain dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikuti dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah uji rekurensi berganda. Dari uji ini dapat kita lihat hasilnya adalah Y sama dengan 0,283 untuk X1, minus 2,53826 X2, positif untuk 0,375 X3, terus positif 415,322 untuk X4. Hasil ini menunjukkan regresi pertumbuhan penjualan adalah 0,283. Jika penjualan mengalami kenaikan 1, maka struktur modal mengalami kenaikan 0,8283 satuan dan sebaliknya. Begitu juga untuk variabel lainnya. Selanjutnya uji hipotesis. Berdasarkan uji penelitian, ini terdapat menunjukkan bahwa nilai p-value untuk variabel X1 sebesar 0,79, yang artinya melebihi dari alfa 0,05, yang artinya X1 secara individual berpengaruh tidak signifikan terhadap Y. Untuk X2, ukuran perusahaan dengan hasil 0,517 lebih besar dari 0,05, yang artinya X2 secara individual berpengaruh tidak signifikan terhadap Y. Yang ketiga yaitu profitabilitas dengan hasil 0,849 atau lebih besar dari 0,05, yang artinya X3 secara individual berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel Y. Yang keempat adalah variabel non-deteksil dengan hasil 0,034 atau lebih kecil dari 0,5, yang artinya variabel non-deteksil secara individual berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan dan tidak signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor food and beverage pada perusahaan bursa efek di tahun 2017 hingga 2021. Yang kedua, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor F&B yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Yang ketiga, profitabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan F&B yang terdaftar Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, non-deteksil berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor F&B yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi struktur modal dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan non-deteksil. Sedangkan masih banyak varian lainnya yang mempengaruhi struktur modal. Hasil penelitian ini juga belum signifikan dikarenakan jumlah sampel yang diambil hanya sedikit dari seluruh perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta keterbatasan pengumpulan data yang lewat dari 3 tahun yang dialihkan pada website-website yang berbayar. Saran yaitu beberapa yang harus diharapkan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, untuk adanya penelitian sejenis dan interval waktu yang berbeda serta sampel yang lebih besar. Oke. Ya, Pak.
Balikkan ke share screen-nya tadi. Sudah, Pak. Balik ke bagian hasil. Turun. Yang ini, Pak. Ya, turunkan lagi. Yang ini. Yang ini, Pak. Slide kamu terlalu banyak tulisan. Ya, sorry tadi putus jaringan. Slide kamu yang bagian nomor 13 sama 14 itu sebenarnya bisa kamu jadikan satu tabel, jadi lebih ringkas. Kamu lihat Apa foto boleh yang kebalik, tadi Pak? saya kirim di WA, buat kayak gitu jadi lebih ringkas, lebih enak bacanya. Kalau ini kan tulisan semua. Iya. Nanti saya ubah lagi, Pak. Oke, kamu tadi presentasinya sekitar 15 menit, udah oke. Ada yang mau kamu tanyakan dulu sebelum kita tanya jawab? Nggak ada, Pak. Apa fenomena yang mendasari penelitian kamu? Fenomena yang mendasari penelitian ini. Ya. Dikarenakan eh, pertama sektor food and D merupakan salah satu sektor yang mempengaruhi PDB nasional yang cukup besar. Dan eh, yang kedua, di sini saya menggunakan variabel non-deteksil sebagai pembeda pada variabel pada penelitian lainnya. Jawabannya kurang tepat. Yang ditanyakan adalah fenomena. Apa kaitannya dengan pasar modal dan struktur modal itu? Apa fenomena kamu? Fenomena. Eh, dikarenakan Gimana, Chris? struktur modal Ya. karena dikarenakan struktur modal yang optimal dapat digunakan meningkatkan pendapatan
perusahaan tersebut dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Jawabannya kurang tepat. Kamu coba ke slide tentang latar belakang penelitian. Ini, Pak. Belum bergeser ya slide-nya? Belum deh. Udah geser, Pak. Udah. Udah. Oke, ini kan yang pertama itu fenomena umum. Yang gambar kedua itu Ya, IHSG fenomena khusus. Yang di slide nomor ya. 3 itu adalah fenomena fokus. Jadi ada umum, ada khusus, ada fokus. Coba kamu jelasinnya dari atas, dari umum ke fokus. Itulah jadi fenomena. Coba kamu jelaskan secara ringkas. Yang pertama yaitu pertumbuhan PDB pada sektor food and B ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap sumbangan industri nasional untuk masa depan. Sedangkan yang sektor sedangkan harga saham ISG pada perusahaan subsektor ini dikarenakan jumlah perusahaan subsektor industri makanan minuman di Indonesia yang cukup banyak, sehingga pergerakan harga saham pada perusahaan-perusahaan tersebut juga akan mempengaruhi harga IHSG pada Bursa Efek Indonesia, serta penggunaan hutang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang merupakan salah satu pengaruh terbesar untuk struktur modal bagi perusahaan-perusahaan konsumsi perusahaan-perusahaan subsektor industri makanan dan minuman ini. Gitu, Pak. Oke, kamu nanti ketika ditanya fenomena udah harus langsung tahu jawabannya itu ya. Jangan Baik, pakai Pak. jawaban yang tadi sebelumnya, itu kurang tepat. Malahan agak jauh dari pertanyaan saya. Jadi hubungan antar tiga fenomena ini, Pak, ya. Ya, Baik, Pak. kenapa kamu mengambil sektornya F&B? Dikarenakan sektor F&B merupakan salah satu sektor yang 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 memberi sumbangan cukup besar terhadap PDB industri non migas nasional, terutama Teori pada apa tahun yang paling 2004. ya, oke. Ya, Teori apa yang paling utama di penelitian ini? teori paling utama adalah teori sinyal, Pak. Apa kaitannya ke variabel kamu? Dikarenakan ini adalah struktur modal, tentu saja dengan memberi sinyal kepada investor untuk mempertimbangkan atau menanamkan asetnya di perusahaan ini, justru akan memberi efek yang bagus bagi perusahaan tersebut. Coba buka bagian hasil penelitian, Penelitian slide 15 ya. 15, 14, Pak. Yang ini, Pak. Oke. Dari hasil yang sudah kamu uji, variabel mana yang memberikan pengaruh paling kecil ke struktur modal? Variabel yang paling kecil. Paling kecil pengaruhnya. Dari hasil ini yang paling kecil itu adalah
profitabilitas, Pak. Kenapa begitu? Karena kan hasil uji yang saya lakukan dapat nilainya itu 0,849 atau lebih besar daripada variabel-variabel lainnya. Ya, ini saya bantu kasih kalimatnya ya. Karena secara statistik, variabel profitabilitas memiliki p-value yang paling besar. Itu terbalik dengan t-value, di mana t-value semakin kecil berarti pengaruhnya juga semakin lemah atau semakin kecil terhadap struktur modal. Itu oke, coba kamu udah pas, nanti kamu benerin lagi. Kemudian saya mau tanya, coba jelaskan kenapa ROA yang paling kecil pengaruhnya. Bahasa secara manajemen, jangan bahasa secara statistik. ROA. Dikarenakan profitabilitas bukan merupakan tujuan utama dari subsektor food and beverage ini. Dikarenakan perusahaan-perusahaan sektor ini biasanya lebih mementingkan pertumbuhan penjualan daripada profitabilitasnya. Itu jawabannya agak aneh, karena tidak ada satupun perusahaan yang tidak mau ROA-nya bagus. Ini kita bicara perusahaan di bursa efek ya. Mereka pasti mau Iya, untung. Pak. Terus kamu tadi jelaskan ke pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan juga ujung-ujungnya untuk ROA yang bagus, untuk profit yang bagus. Jadi jawabannya kurang tepat. Kamu harus jelaskan lebih bagus lagi. Kamu coba cek di skripsi kamu bab 4 apa yang kamu tulis terkait ROA ke struktur modal yang tidak signifikan. Oke. Ini saya close dulu karena Zoom-nya sudah mau habis. Nanti saya share linknya, link yang baru. Oke, Kamu Pak. cari dulu Oke. jawabannya. Oke, Pak.